Bab sawabu shadaqati 'ala zauji wal aqarib. 1472 loncat beberapa hadis cerita mengenai kehidupan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana ada satu amalan yang diijazahkan Nabi kepada beliau yang diamalkan oleh umat Islam seluruh dunia, yaitu baca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Siapa yang baca surat Waqi'ah setiap malam, maka kefakiran tidak akan mengenai dia selamanya. Ini ceritanya, ternyata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau kondisinya adalah suami yang miskin, sementara istrinya lebih kaya dari beliau. Di dunia ini sering ada perkara yang tidak sesuai dengan umumnya. Umumnya, umpamanya suami itu boncengkan istri naik mobil, naik motor, naik sepeda ontel. Tapi ada yang kebalikannya, istrinya yang di depan. Nah, ini perkara yang tidak biasa. Ujiannya dunia, kalau suaminya di depan malah nggak bisa nyetir. Nah, maka kita kalau ke markas atau ke pondok putra putri, ada aja suami-suami yang diboncengkan istrinya. Nah, berarti ada hal yang tidak seperti biasa, tidak standarnya umumnya orang. Umumnya orang itu ya, kalau di rumah genteng bocor, kemudian musim hujan begini ini, talang-talang rusak, atau genteng-genteng merosot, itu mestinya tugasnya laki-laki untuk memperbaikinya. Ya, ada laki-lakinya itu kalau naik ke atas tuh badannya gemeteran, akhirnya istrinya yang memperbaiki. Begitu juga mestinya normalnya suami istri itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah sebagai penanggung jawabnya. Tapi di dunia ada yang tidak seperti begitu itu. Istrinya yang menafkahi suaminya. Dan itu ada mulai zaman dulu sampai zamannya sahabat yang banyak wali itu. Termasuk ulamanya sahabat adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu diceritakan dalam hadis yang akan kita baca ini, disodakoi istrinya. Istrinya dengar Nabi targhib kepada para wanita sahabiyah bahwa saya barusan melihat surga dan neraka. Saya lihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Dan yang semacam itu targhib mengenai pentingnya usaha keselamatan bagi para wanita di akhirat. Maka para wanita tanya pada Rasulullah SAW, sebab apa kami para perempuan kok jadi penduduk neraka terbanyak? Maka Nabi bersabda, tukthirnal la'na wa takfurnal ashira. Kalian para wanita itu suka melaknat. Di wanita ini punya kelemahan, di samping kelebihan punya kelemahan, yaitu suka melaknat orang, suka doakan buruk. Pokoknya dikit-dikit awas kualat, dikit-dikit kamu celaka, dikit-dikit kamu berani-berani saya nanti stroke loh kamu. Wa takfurnal ashir, dan kalian para wanita suka tidak bersyukur kepada suami.
Suami sudah capek begini capek begitu, kalau pas tersinggung suami datang bawa celana dalam tok. Umpamanya begitu itu. Ini babnya kan bab nasihat Nabi untuk para wanita, untuk laki-laki beda lagi. Maka para wanita sahabiyah itu tanya, apa perintah Tuhan kepada kami biar kami selamat dari neraka? Maka Nabi bersabda, akthirna minas sadaqah, akthirna minas sadaqah. Nunnya nun ya muannasah mukhatabah. Akthirna, perbanyaklah kalian para wanita minas sadaqah, bersedekah. Di memperbanyak sedekah adalah solusi bagi para wanita biar terjaga dari masuk api neraka. Maka termasuk yang hadir dalam majelis itu adalah istrinya Abdullah ibnu Mas'ud yang namanya Zainab. Maka istrinya tadi bersemangat untuk melindungi dirinya dari api neraka. Maka beliau bawa banyak hartanya untuk disedekahkan biar selamat dari api neraka. Ini wanita punya kelemahan, maka bagaimana kelemahannya ditutupi dengan banyak sedekah. Jangan sampai sudah suka ngomel, suka nggak syukur dengan suami, tambah lagi pelit, sempurnanya. Tinggal digoreng berarti. Maka Zainab berangkat mau ke tempatnya Nabi, ketemu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mau kemana kamu? Mau ke Rasulullah. Untuk apa? Untuk menyedekahkan harta ini. Maka Ibnu Mas'ud bilang, sedekahkan aja pada saya dan anak-anak kita itu loh. Maka Zainab sedekah pada suami, sedekah pada anak-anak. Itu memang tanggungannya istri kan, bukan tanggungan istri, bukan tanggung jawabnya istri kan. Istri memberi duit pada suami itu bukan tanggungannya istri, seharusnya kan kebalikannya. Maka Zainabnya bilang, saya tak tanya dulu pada Rasulullah SAW, kalau sedekah dengan pada suami dan anak-anak itu, kebetulan ngerawat anak yatim, ada anak yatimnya juga. Dalam riwayat yang lain, bahwa anak-anak di keluarga itu mungkin juga anaknya Ibnu Mas'ud sendiri dan anaknya Zainab sendiri itu. Ya Rasulullah, saya tadi mau bersedekah, tak bawa ke sini, ketemu suami saya, dibilangin suruh nyedekahkan pada keluarga sendiri aja, pada beliaunya dan anak-anak. Apa ya kalau saya berikan kepada mereka itu saya masih dapat pahala sedekah? Maka Nabi mengatakan, kamu dapat pahala dua, pahala sedekah dan pahala nyembung keluarga. Ya, dari situlah, dari cerita ini kita ada gambaran bahwa Ibnu Mas'ud yang orang alim besar itu, yang Nabi bersabda, nanti kalau saya wafat apa nasihatnya Ibnu Mas'ud, terimalah. Wa ma'ahida alaikum Ibnu Mas'udin faqbalu. Apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Ibnu Mas'ud pada kalian, maka terimalah. Kalau kalian pengen baca Quran sebagaimana waktu diturunkan, ikutilah bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Maka akhir cerita, Nabi mengijazahkan amalan surat Al-Waqiah pada Ibnu Mas'ud untuk solusi urusan yang beliau hadapi di dalam ngurus istri beliau dan anak-anak yang jadi tanggungan beliau. Jadi ini ijazah dari orang yang memang telah keluar dari kesulitannya dengan ijazah itu. Maka sekian banyak orang Islam di seluruh dunia Islam mengikuti ijazahnya Ibnu Mas'ud ini, akhirnya jadi selesai masalahnya sebagai Ibnu Mas'ud, sebagaimana Ibnu Mas'ud selesai masalahnya. Diriwayatkan an Zainab Ats-Tsaqafiyah, dari Zainab Ats-Tsaqafiyah imraati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, yaitu
istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Ibnu Mas'ud, dan istrinya anhuma. Kira-kira begitu itu. Anhuma kembali pada Zainab, bukan kepada ayahnya. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ditahqiq lagi. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian para wanita, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, walau min hulliyikunna, walaupun sedekah tadi diambil dari sebagian perhiasan-perhiasan kalian. Qalat, Zainab mengatakan, faraja'tu, maka aku kembali ila Abdullah bin Mas'udin, kepada Abdullah bin Mas'ud. Fakultu, maka aku berkata, innaka, sesungguhnya engkau, rajulun, adalah seorang laki-laki, seorang suami, khafifu dzatil yadi, yang sedikit hasil tangannya, yang sedikit income-nya. Kamu itu penghasilannya dikit, kalau saya kaya, kamu melarat ini. Wa inna Rasulullah, dan sesungguhnya Rasulullah SAW, qad amarana bis sadaqah, sungguh beliau telah memerintahkan kami para wanita untuk bersedekah. Fa'tihi, maka datanglah kepada Rasulullah, fas'alhu, maka tanyalah pada beliau, fa in kana dzalika yuzu anni, fa in kana dzalika, maka kalau adanya saya bersedekah kepada kamu, yuzu anni, mencukupi anni dari aku, maka saya akan bersedekah kepada kamu yang duitnya dikit itu. Di dalam hadis ini bunyinya begini ini. Di dalam hadis yang lain kebalikannya, sebagaimana yang saya telah terangkan tadi, Zainab sudah bawa uangnya untuk ke Rasulullah. Ibnu Mas'ud nyegat, untuk saya saja dengan anak-anak. Wa illa, dan kalau tidak mencukupi saya sedekah untuk kamu, saraftuha ila ghairukum, maka aku akan mengarahkan sedekah itu kepada selain kalian. Faqala, maka berkata Abdullah, bal i'tihi angti, bal i'tihi, tetapi datangilah olehmu perempuan angti, kamu yang datang kepada Rasulullah, kamu aja, jangan saya. Dia tanya sendiri sana. Fangtalaqtu, maka aku berangkat untuk tanya pada Nabi mengenai sedekah pada suami itu gimana. Faidha mra'atun, maka ternyata ada seorang laki-laki minal ansar, perempuan minal ansar, dari kalangan orang ansar, bi babi Rasulillah, di pintunya Rasulullah SAW. Hajatuha hajati, keperluan dia adalah seperti keperluanku. Tanya, dia juga pengen sedekah pada suaminya, itu termasuk sudah menunaikan pahala sedekah belum? Hajatuha hajati. Allah Akbar. Wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal uqiyat alaihi al-mahabah, sungguh telah diletakkan atas beliau al-mahabatu, kewibawaan. Ya, Rasulullah itu wibawa banget. Maka kami mau nanya langsung itu takut, ringkesnya, segan banget. Fa kharaja alaina Bilal, maka Bilal keluar kepada kami yang mau ketemu Nabi tadi. Faqulna lana, faqulna lahu, maka kami pun berkata kepada Bilal, iti Rasulullah, datanglah Tuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirhu, maka beritahukan olehmu kepada Nabi, anna imra'ataini, bahwasanya ada dua wanita, bil babi, di pintu Rasulullah, yas'alanika, keduanya tanya kepada Tuhan, atuz'u sadaqatu anhuma, apakah sedekah mencukupi dari mereka berdua, ala azwajihima, kalau sedekah tadi diberikan kepada suami mereka berdua. Ini perempuan yang satunya ini juga orang kaya juga, suaminya bokek juga. Wis duwe ini bojone dhewe ini piye? Kadang-kadang wanita mikir, kok enak sekali suami ini, sudah tinggal enaknya, duitnya jadi istrinya. Kita latihan bagaimana memandang dengan kebalikannya. Kalau istri dinafkahi suami itu ya biasalah. Memang itu biasa, itu hal yang biasa dan seharusnya begitu, semestinya begitu. Tetapi kalau istri bisa nafkahi suami, kan istri hebat tuh ini. Kalau ada kondisi wanita bisa menafkahi suaminya, walaupun ini enggak standar, zaman Nabi pun pernah ada.
dapat pahala 2, ini wanita super. Nah, kalau wanita dinafkahi itu ya biasanya, umumnya wanita. Jadi kalau wanita menafkahi ini wanita super. Nah. Wa'ala aitamin fi hujurihima, dan juga bersedekah kepada anak-anak yatim fi hujurihima, yang di dalam rawatan atau tanggungan mereka berdua, apakah sudah dianggap bersedekah yang ditargetkan Nabi itu. Wala tukhbirhum man nahnu, dan janganlah engkau berikan kepada Nabi man nahnu, siapa kamu, siapa kami. Jangan diberitahukan yang nanya siapa loh, kami nggak mau Rasulullah tahu. Qalat, istrinya Abdullah mengatakan, fadakhala Bilal, maka Bilal sowan ala Rasulullah SAW. Fasa'alahu, maka Bilal bertanya kepada Nabi. Faqala, maka bersabda lahu kepada Bilal Rasulullah SAW. Man huma, siapa mereka berdua itu? Kalau Nabi ditanya, sopo sing tekok ki? Nah. Padahal oleh yang nyuruh itu nggak boleh diberitahu. Yang nanya Rasulullah ya. Pertanyaan Nabi melebihi perintahnya wanita itu tuh mestinya. Faqala, maka Bilal mengatakan, imra'atun wal ansar, yang pertama adalah seorang wanita dari Ansar, wa Zainab, dan juga Zainab yang tanya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dijawab Zainab, Nabi belum menghentikan pertanyaannya. Ayu Zainab yang mana? Nah, ini menunjukkan bahwa sahabiah yang namanya Zainab itu banyak. Zainab pertama, kedua, ketiga Zainab banyak. Termasuk putri beliau salah satunya namanya juga Zainab. Termasuk istri beliau salah satunya namanya Zainab. Bilal mengatakan, imra'atu Abdullah bin Mas'udin, Zainab yang tanya itu adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahuma ajran, mereka berdua dapat 2 pahala. Ajrul qarabati, pahalanya sedekah, pahalanya kerabat, maksudnya pahalanya menjaga kerabat, menjaga silaturahim itu. Wa ajru sadaqah, dan pahalanya bersedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa kharaja Tabrani min tariqi Ubaidillah bin Zahar an Nabi Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna sadaqata, sesungguhnya bersedekah ala dzi qarabatin, atas kerabat, yudha'afu ajruha marratain, dilipatkan pahalanya 2 kali lipat. Pertama karena silaturahim itu nyambung kerabat, yang kedua dapat pahalanya sedekah. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Kadang-kadang orang itu dengan orang lain bisa sopan, bisa ikram, bisa ini, tapi dengan kerabatnya malah jauh. Lah ini tidak baik. Dengan orang lain kita tetap harus baik, tapi dengan kerabat itu adalah takdimul aham, harus didahulukan perhatian pada kerabat sebelum orang-orang lain. Karena kita ini keluar tuh dari grup keluarga kita. Orang lain, kata para ulama, kita memang berkewajiban memikirkan umat semuanya. Tetapi orang lain tuh ya mirip dengan keluarga kita. Secara umum sudah ada jamaahnya juga. Sudah ada suami, sudah ada anak, ada kakek, ada nenek, ada saudara-saudara. Kalau kita yang kita dahulukan kerabatnya orang, melupakan kerabat sendiri, ini namanya tidak sesuai dalam pengaturan. Karena kita ini adalah penanggung jawab keluarga besar kita. Keluarga besarnya orang lain sudah ada penanggung jawabnya. Ini manusia ini berjamaah-berjamaah, koloni-koloni begitu. Maka Nabi bersabda, ibda biman ta'ulu. Ibda biman ta'ul, mulailah kamu berinfak kepada orang yang jadi tanggung jawab kamu, yaitu anak, istri, orang tua, kerabat-kerabat kita. Kalau yang lain sudah ada man ya'uluhum, orang-orang yang menanggung jawab mereka. Itulah diantara hikmahnya kenapa kok kerabat lebih didahulukan sebelum orang-orang yang di luar kerabat.
Wabil khusus kerabat ini terutama yang masih ada hubungan mahram dan selepas mahram yang halal-halal awal itu, yang orang-orang yang masih ada kaitan dengan satu kakek satu nenek dengan kita, yang masih dapat kaitan warisan dengan kita, yang orang tadi ada kaitan jadi pertama kali halal untuk kita nikahi